Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat jajanan tradisional lagi yang rasanya enak banget dan juga legit. Ini dia Nagasari loyang ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu cukup mudah ya, cuman dikukus aja dan kita juga nggak perlu menggunakan daun pisang, cukup menggunakan loyang aja. Tapi bisa dilihat ini hasilnya cantik banget, nggak kalah sama yang menggunakan daun ya. Ini cakep banget, bentuknya rapi dan pisangnya itu juga kelihatan kayak gini. Untuk rasanya jangan ditanya, ini enak banget ya. Rasa pisangnya itu berasa, santan gurihnya itu juga berasa, manisnya pas, teksturnya lembut, kenyal, legit gitu. Pokoknya ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan atau untuk dijadikan sajian saat ada acara. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita akan buat campuran santannya dulu. Di sini sudah aku siapkan panci, lalu aku masukkan kurang lebih 850 ml air santan. Ini aku dapat dari 2 saset santan instan kemasan 65 ml ditambah air hingga takarannya 850 ya. Kalau kalian mau hasil rasanya itu lebih gurih, bisa menggunakan 1 saset yang kemasan 200 ml ya. Kita masukkan santannya ini dalam kondisi api mati ya. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah kita ikat biar hasilnya lebih wangi. 1/4 sendok teh garam, 180 gram gula pasir, kalau kalian suka manis bisa ditambahkan aja, dan kurang lebih 1 sendok teh perisa vanila. Semua bahannya ini udah masuk, bisa kita campurkan dulu tanpa dihidupkan apinya. Ini kita campurkan sampai gulanya itu larut ya. Kalau gulanya udah larut dan bahan lainnya sudah tercampur, kita nyalakan aja api kompornya. Ini kita masak di api sedang cenderung kecil. Kita masak sambil terus diaduk biar nggak pecah santannya. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, bisa kita matikan api kompornya sambil terus kita aduk ya, biar uap panasnya itu hilang. Jadi, ini sebelum kita pakai atau kita gunakan, kita dinginkan dulu. Sambil menunggu santannya dingin, sekarang bisa kita siapkan aja pisangnya. Di sini aku pakai pisang yang udah benar-benar matang. Di sini aku pakai sekitar 6 buah dan gak aku kukus lagi ya, karena pisang yang aku pakai itu udah benar-benar matang. Tapi kalau kalian mau dikukus dulu pisangnya itu juga boleh. Lalu pisangnya ini bisa kita iris memanjang seperti ini ya. Satu pisangnya ini bisa jadi 3 atau 4 irisan. Disesuaikan aja dengan selera ya. Ini mau dibagi 2 dulu juga boleh. Kita lakukan sampai selesai. Kita lakukan sampai semua pisangnya itu selesai kita iris. Nah, ini pisangnya sudah siap untuk kita pakai, sudah diiris semua ya. Langkah selanjutnya bisa kita siapkan wadah yang kering dan bersih. Lalu tambahkan 225 gram tepung beras, 90 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Lalu ini bahan keringnya kita campur rata dulu. Setelah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan air santan yang tadi sudah kita masak. Ini sudah dalam kondisi dingin. Kita masukkan secara bertahap dulu ya, sambil terus kita campur seperti ini. Nah, ini tahap terakhir, kita masukkan semua santannya ya, lalu kita campurkan lagi sampai benar-benar tercampur dengan rata dan semua bahannya itu tercampur. Kalau sudah, selanjutnya biar nggak ada gumpalan tepung ya, ini bisa kita saring dulu biar teksturnya lebih halus. Adonan nagasarinya itu udah jadi, lanjut kita siapkan loyangnya. Untuk ukuran loyangnya aku pakai 20x20 bentuk persegi ya, yang sudah aku alasi dengan plastik dan juga sudah aku olesi dengan minyak goreng. Kalau nggak ada plastik, bisa diganti dengan baking paper. Kita tuangkan aja adonannya, ini dikira-kira aja ya, bisa juga menggunakan centong yang agak besar. Dimasukkannya 2,5 centong gitu.
Kalau udah cukup, ini loyangnya kita masukkan aja ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan. Dan ini kita tutup lalu kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, ini adonan layer paling bawahnya udah ngeset ya. Ini bisa kita susun pisang yang tadi sudah kita iris. Kita susun aja pisangnya di atas adonan putih. Setelah itu kita tuangkan lagi adonan yang putih. Kita tuangkan aja sampai adonannya itu agak menutupi pisangnya ya. Kalau udah bisa kita tutup kembali dan kita kukus kembali kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit dan ini pisangnya masih kelihatan ya. Jadi di sini kita tambahin lagi aja dengan adonan putihnya sampai pisangnya itu ketutup. Lalu kita tutup kembali dan kita kukus kembali kurang lebih 5-7 menit atau sampai adonan putihnya itu ngeset. Nah, sampai seperti ini untuk layer pisang yang pertama itu sudah ya, dan adonan putihnya juga udah ngeset. Lalu kita susun lagi pisang di atasnya. Kita susun yang rapih ya, lalu kita tuangkan kembali adonan putihnya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua pisang dan adonan putihnya itu habis. Nah, untuk kukusan yang terakhir, yang ini kita gunakan waktu pengukusannya itu kurang lebih 7-8 menit. Atau sampai nanti adonannya itu lapisan paling atasnya sudah benar-benar ngeset. Nah, ini dia hasilnya setelah pengukusan yang terakhir kurang lebih 7 menit. Bisa dilihat lapisan atasnya itu udah ngeset ya adonan putihnya. Ini bisa langsung aja kita angkat dan ini kita diamkan sampai nagasarinya itu benar-benar dingin sebelum kita keluarkan dari loyang. Kue nagasarinya udah dingin, bisa kita keluarkan aja dari loyangnya. Ini kita sisir ya bagian pinggirannya menggunakan spatula. Lalu bisa kita balik aja, kita salin, kita keluarkan nagasari dari loyangnya. Nah, gampang banget ya ini dikeluarkan dari loyangnya, nggak lengket sama sekali. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini bisa langsung kita potong-potong aja. Untuk pemotongnya, kalau kalian menggunakan pisau yang biasa, yang bukan plastik, kalau bisa dilapisin dengan plastik ya, atau diolesi dengan minyak biar nggak lengket. Kalau mau yang gampang dan gak lengket, menggunakan pemotong plastik yang kayak aku pakai ini. Gak lengket sama sekali, hasil motongnya juga bagus. Tinggal kita potong-potong aja ya, ini nagasarinya sesuai selera. Nah, ini aku ambil satu ya, bisa dilihat ini bagus banget nih. Tampilan pisangnya juga kelihatan kayak gini. Kalau udah selesai dipotong-potong, berarti kue nagasarinya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue tradisional nagasari loyang ala dapur Naimah. Cara buatnya itu gampang banget ya. Bahan-bahan yang kita gunakan juga sederhana banget, tapi bisa dilihat ini hasilnya super cantik. Rasanya enak, pisangnya berasa gurih santan dan manisnya pas, enak banget. Teksturnya kenyal, legit, dan juga lembut banget. Ini pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Bisa dikemas menggunakan mika gitu ya. Dan ini bisa untuk dijadikan ide isian snack box atau untuk disajikan saat ada acara. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.